Terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra kembali diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan ini merupakan kali kedua Joko Chandra dalam kasus penghapusan Red Notice. Terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Sugiyarto Chandra diperiksa penyidik Bareskrim Polri dalam kasus surat jalan palsu dan penghapusan Red Notice di Interpol. Joko Chandra diperiksa sebagai saksi tersangka Brigjen Prasetyo Utomo. Selain memeriksa Joko Chandra, penyidik juga memeriksa pengusaha Tommy Sumardi yang diduga memberikan suap atau imbalan. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua kali terkait surat jalan palsu yang digunakan Joko Sugiyarto Chandra. Terpidana hak tagih Bank Bali sebelumnya diperiksa 19 Agustus lalu. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 4 tersangka. Penetapan tersangka setelah Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi gelar perkara kasus Joko Chandra. Joko Chandra dijerat pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 tentang penggunaan surat palsu, pasal 426, pasal 221 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini pemeriksaan Joko Chandra, sudah ada rekan kami Vicky Rian yang saat ini berada di gedung Bareskrim Mabes Polri. Ya Vicky, apakah pemeriksaan masih berlangsung di sana, Vicky? Ya, baik April dan juga Deta, memang baru saja pemeriksaan terhadap Joko Chandra ini telah selesai dilakukan, di mana tadi Joko Chandra diperiksa mulai pukul setengah 10 pagi dan selesai dilakukan pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore. Lebih dari 6 jam diperiksa. Tadi penyidik Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri ini mencecar Joko Chandra dengan 55 pertanyaan terkait aliran dana suap penghapusan Red Notice. Dan berdasarkan keterangan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, memang dalam pemeriksaan tadi Joko Chandra telah mengakui bahwa benar dirinya melakukan suap terkait penghapusan Red Notice. Berikut pernyataan dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awistiono. 55 pertanyaan. 55 pertanyaan oleh penyidik. Hal-hal yang terkait dengan pertanyaan penyidik yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan, yaitu terkait dengan pertanyaan aliran dana suap oleh saudara CST kepada para tersangka. Jadi penyidik tentunya ngejar ya, melakukan pendalaman, mengejar kapan, di mana, kepada siapa saja uang ini diberikan. Dari hasil pemeriksaannya tentunya kami tidak bisa sampaikan secara keseluruhan, apalagi terkait dengan nominalnya, karena kita masih berproses. Dan yang bersangkutan memang sudah mengakui itu, telah memberikan sebanyak uang tertentu kepada para tersangka. Kemudian untuk saudara TS yang seyogyanya hari ini dilakukan pemeriksaan, namun demikian tadi yang hadir hanya pengacaranya pada pukul 10.00 WIB. Yang bersangkutan menyampaikan bahwasannya saudara TS hari ini minta izin sakit. Tentunya yang bersangkutan juga berharap bisa diundur besok pada pukul 10.00. Ya, Deta dan juga April, memang dalam perkara Red Notice ini Bareskrim Polri sendiri telah menetapkan 4 orang tersangka. Selain Joko Chandra, ada seorang pengusaha Tommy Sumardi dan juga 2 pejabat Polri. Dan rencananya Bareskrim Polri besok akan kembali melakukan penyidikan terhadap Tommy Sumardi yang memang rencananya hari ini dijadwalkan untuk diperiksa, namun beliau izin tidak bisa datang untuk menjalani pemeriksaan lantaran sakit. Dan rencananya esok hari ini juga akan kembali dilakukan pemeriksaan terhadap 2 pejabat Polri yang diketahui ini menerima suap terkait penghapusan Red Notice Joko Chandra. April, Deta, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vicky atas informasinya. Selamat bertugas kembali.